Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, entah di rumah sendiri, tinggal bersama keluarga, atau mungkin sedang menonton video ini sambil santai di ruang tamu, semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberi ketenangan hati. Saya ingin menyapa satu persatu. Coba deh tulis di kolom komentar, sahabat tinggal di daerah mana? Usianya berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Siapa tahu kita bisa saling berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya mendoakan sahabat semua. Semoga hari-hari sahabat selalu diliputi kesehatan yang prima, jauh dari penyakit yang merepotkan, dijauhkan dari rasa sakit pada persendian, tekanan darah tetap stabil, gula darah terkontrol, dan pikiran selalu tenang. Buat sahabat yang mungkin sedang dalam masa pemulihan dari sakit atau baru saja selesai kontrol ke dokter, semoga pemulihannya semakin cepat, tubuh semakin bugar, dan semangatnya terus membara. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat akrab di dapur kita, tapi sering dianggap remeh karena bentuknya sederhana, kunyit. Ya, si rimpang berwarna kuning keemasan ini bukan hanya bumbu dapur untuk membuat masakan jadi harum dan berwarna cantik, tapi juga menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sahabat pasti sudah sering mendengar jamu kunyit asam atau ramuan kunyit dari orang tua zaman dulu, kan? Nah, ternyata apa yang dilakukan orang tua kita dulu bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tapi sekarang sudah banyak penelitian medis yang membuktikan manfaat kunyit untuk kesehatan. Mengapa kunyit penting untuk kita bicarakan khusus bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Otot-otot mulai melemah, tulang berkurang kepadatannya, sendi terasa lebih kaku, pencernaan tidak sekuat dulu, bahkan daya tahan tubuh juga menurun sehingga mudah lelah dan rentan terkena penyakit. Nah, disinilah kunyit hadir sebagai salah satu bahan alami yang bisa membantu mengurangi masalah-masalah tersebut. Yang menarik, kunyit bukan bahan mahal. Hampir semua pasar tradisional punya, bahkan banyak dari kita yang menanamnya di pekarangan rumah. Artinya, untuk sehat kita tidak selalu harus mahal, tapi cukup memanfaatkan apa yang sudah tersedia di sekitar kita. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin bertanya-tanya, memangnya kunyit itu mengandung apa sih sampai bisa bermanfaat buat kesehatan? Nanti saya harus konsumsi berapa banyak? Apakah aman kalau diminum setiap hari? Atau mungkin ada juga yang khawatir, kalau saya punya mak, boleh nggak ya minum kunyit? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan kita jawab satu persatu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak sahabat untuk memahami dulu kenapa kunyit sering disebut sebagai emas kuning untuk kesehatan. Warna kuning pekat pada kunyit berasal dari senyawa yang bernama kurkumin. Nah, kurkumin ini yang jadi bintang utama. Ia punya sifat antiinflamasi, anti peradangan, antioksidan yang tinggi, dan banyak studi menunjukkan kurkumin bisa membantu menjaga kesehatan organ-organ penting seperti jantung, hati, sampai otak. Buat kita yang sudah berusia lanjut, manfaat ini luar biasa sekali karena mampu membantu tubuh tetap kuat meski usia bertambah. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin E, zat besi, mangan, dan serat. Bayangkan, satu bahan sederhana yang sering kita lihat di dapur ternyata punya kandungan lengkap yang bisa membantu berbagai sistem tubuh bekerja lebih baik. Dan yang paling menarik, semua ini bisa kita dapatkan tanpa harus beli suplemen mahal. Tinggal diolah dengan benar, diminum rutin dengan dosis yang pas, tubuh akan merasakan perbedaannya secara perlahan. Di video ini, kita akan mengupas 22 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia. Tapi tenang, saya tidak akan menyebutnya sekaligus panjang-panjang yang bikin bingung. Kita akan bahas perbagian, dari manfaat untuk sendi, pencernaan, jantung, daya tahan tubuh, hingga perawatan pikiran dan mencegah kepikunan. Setiap bab akan saling nyambung, jadi jangan skip, ya. Saya juga akan berbagi cara konsumsi kunyit yang aman, termasuk tips memilih kunyit segar, cara menyimpan supaya tidak cepat busuk, hingga kombinasi kunyit dengan bahan alami lain seperti madu atau jahe untuk hasil yang lebih maksimal. Sahabat yang menonton mungkin juga punya pengalaman pribadi. Mungkin ada yang rutin minum jamu kunyit asam tiap pagi dan merasa badannya segar. Atau ada yang dulunya sering sakit lambung tapi setelah minum kunyit kondisi jadi lebih baik. Cerita-cerita seperti itu sangat berharga. Kalau sahabat mau berbagi, silakan tulis di kolom komentar, supaya bisa jadi inspirasi untuk penonton lainnya. Karena di channel Lansia Sehat ini kita bukan cuma belajar, tapi juga saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Oh ya,
Satu hal penting yang harus saya ingatkan sejak awal, kunyit memang alami, tapi tetap harus digunakan dengan bijak. Tidak semua orang cocok langsung mengonsumsi kunyit dalam jumlah banyak. Ada kondisi tertentu seperti batu empedu atau gangguan lambung akut yang perlu konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin meminumnya. Jadi nanti saya akan kasih panduan dosis aman dan tanda-tanda kalau tubuh kita butuh berhenti atau mengurangi konsumsi kunyit. Jadi, pastikan sahabat tonton video ini sampai habis. Siapkan catatan kecil kalau perlu, supaya manfaatnya bisa langsung dipraktikan. Karena tujuan kita sederhana, membantu sahabat lansia tetap sehat, bugar, dan bahagia menjalani masa tua bersama orang-orang tercinta. Nah, setelah sahabat tahu gambaran besar yang akan kita bahas, di bab selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu mengenal kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam kunyit. Ini penting supaya sahabat paham kenapa kunyit bisa begitu hebat khasiatnya. Bukan cuma katanya orang, tapi ada dasarnya secara ilmiah. Bab 2. Kandungan nutrisi senyawa aktif kunyit. Rahasia emas dari alam. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita berbincang mengenai pengantar dan alasan mengapa kunyit layak diperhatikan, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk mengenal apa saja kandungan dalam kunyit yang membuatnya begitu istimewa. Dengan memahami kandungan ini, sahabat akan tahu mengapa kunyit bisa membantu tubuh kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, ketika kondisi fisik sudah mulai menurun dan butuh dukungan alami. 1. Kurkumin. Si kuning emas penumpas peradangan. Hal pertama yang membuat kunyit berbeda dari rimpang lainnya adalah kandungan kurkumin. Inilah zat aktif yang memberikan warna kuning khas pada kunyit dan menyumbang sebagian besar manfaat kesehatannya. Sifat antiinflamasi. Kurkumin bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh. Pada usia lanjut, peradangan sering terjadi di berbagai organ tanpa kita sadari, sendi nyeri, pencernaan tidak nyaman, atau tekanan darah naik. Kurkumin membantu menenangkan peradangan tersebut secara alami. Antioksidan kuat, radikal bebas dari makanan, polusi, dan metabolisme tubuh bisa merusak sel. Kurkumin berperan melindungi sel dari kerusakan tersebut sehingga membantu memperlambat proses penuaan alami. Mendukung fungsi otak. Penelitian modern menunjukkan kurkumin mampu meningkatkan hormon BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, yang berperan menjaga kesehatan sel saraf otak, penting untuk mencegah kepikunan. Buat sahabat lansia, kurkumin bisa diibaratkan sebagai penjaga setia yang bekerja diam-diam melindungi tubuh kita setiap hari. 2. Minyak atsiri. Aroma harum, khasiat luar biasa. Selain kurkumin, kunyit juga kaya minyak atsiri yang memberi aroma khas. Minyak atsiri ini bukan sekadar pewangi, tapi punya peran penting. Membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi perut kembung. Bersifat antimikroba, membantu tubuh melawan bakteri penyebab infeksi ringan. Memiliki efek menenangkan, cocok untuk sahabat yang sering merasa gelisah atau sulit tidur. Minyak atsiri ini juga sering dimanfaatkan dalam terapi pijat atau minyak gosok tradisional, yang jika dioleskan ke sendi bisa memberikan rasa hangat dan mengurangi nyeri. 3. Vitamin dan mineral penunjang kesehatan lansia. Meski bukan sumber vitamin utama, kunyit mengandung beberapa vitamin penting dalam jumlah kecil yang tetap bermanfaat bila dikonsumsi rutin. Vitamin C, membantu daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kulit tetap sehat. Vitamin E, bekerja sebagai antioksidan, mendukung kesehatan kulit dan jantung. Vitamin B6, berperan penting dalam fungsi saraf dan metabolisme energi. Mangan, mineral ini mendukung pembentukan tulang dan metabolisme karbohidrat. Zat besi, penting untuk mencegah anemia yang sering dialami lansia akibat kurangnya asupan zat besi. Kombinasi vitamin dan mineral ini membuat kunyit bukan hanya fokus pada satu organ, tapi bekerja menyeluruh mendukung kesehatan tubuh. 4. Serat alami untuk pencernaan. Kunyit juga memiliki kandungan serat alami yang membantu menjaga kesehatan usus. Serat ini membantu proses buang air besar lebih teratur, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan seperti perut begah atau sulit bab, ini adalah keuntungan tambahan. 5. Senyawa fenolik, flavonoid. Senyawa fenolik dan flavonoid pada kunyit bekerja sebagai pelindung sel. Mereka membantu tubuh menangkal stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh memproduksi radikal bebas berlebihan. Radikal bebas inilah yang mempercepat penuaan dan memicu penyakit kronis seperti kanker, diabetes, serta penyakit jantung. Dengan mengonsumsi kunyit, sahabat memberi perisai alami bagi tubuh agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan usia.
6. Zat pewarna alami yang aman. Kunyit sering digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan karena warna kuningnya yang cantik. Berbeda dengan pewarna sintetis yang berisiko bagi kesehatan, zat pewarna alami dari kunyit justru aman, bahkan menambah manfaat. Inilah sebabnya masakan tradisional seperti nasi kuning atau opor sering menggunakan kunyit bukan hanya untuk rasa, tapi juga untuk kesehatan. Bagaimana kandungan ini bekerja di tubuh lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita di usia 60 tahun tidak lagi sama seperti saat muda. Metabolisme melambat, organ vital bekerja lebih pelan, dan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Kandungan kunyit bekerja membantu tubuh dengan cara mengurangi peradangan kronis yang sering jadi akar masalah penyakit degeneratif, meningkatkan sirkulasi darah sehingga organ mendapat suplai oksigen lebih baik, mendukung fungsi hati dalam menyaring racun yang menumpuk dari makanan dan obat-obatan, menyeimbangkan hormon tertentu yang berpengaruh pada suasana hati dan kesehatan mental, keselarasan dengan pola makan tradisional. Menariknya, kunyit sudah lama menjadi bagian dari masakan tradisional Indonesia. Kita mengenalnya dalam jamu kunyit asam, bumbu kari, hingga lauk harian seperti ayam kuning. Tanpa sadar, nenek moyang kita sudah memanfaatkan kunyit sebagai bagian dari obat pencegah alami. Kini sains modern membuktikan kearifan tersebut benar adanya. Pendapat dokter, penelitian terkini. Banyak dokter herbal maupun ahli gizi sepakat bahwa kunyit adalah salah satu rimpang terbaik untuk mendukung kesehatan lansia. Penelitian di berbagai negara, termasuk India dan Jepang, menunjukkan kurkumin mampu menurunkan kadar kolesterol, melindungi hati dari kerusakan akibat obat, hingga memperbaiki fungsi otak. Bahkan ada studi yang menyebut konsumsi kunyit rutin berkaitan dengan rendahnya kasus Alzheimer di daerah tertentu di Asia. Nah sahabat, setelah kita paham kandungan luar biasa dalam kunyit, di bab berikutnya kita akan mulai masuk ke manfaat spesifik kunyit untuk persendian dan tulang, yang menjadi masalah umum banyak lansia. Kita akan lihat bagaimana kunyit membantu mengurangi nyeri lutut, rematik, hingga menjaga tulang tetap kuat. Bab 3. Manfaat kunyit untuk persendian dan tulang lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat dekat dengan keseharian para lansia, yaitu persendian dan tulang. Siapa di antara sahabat yang sering merasa lututnya ngilu saat naik tangga? Atau mungkin punggung terasa kaku setiap bangun tidur? Itu adalah keluhan yang sangat umum di usia 60 tahun ke atas. Perubahan ini wajar terjadi, karena seiring bertambahnya usia, tulang mulai kehilangan kepadatan mineralnya, dan bantalan sendi perlahan menipis sehingga gerakan terasa kurang nyaman. Kabar baiknya, kunyit hadir sebagai salah satu solusi alami untuk membantu mengurangi keluhan tersebut. Bukan hanya dari cerita turun-temurun, tapi juga sudah banyak penelitian yang mendukungnya. 1. Antiinflamasi redakan nyeri sendi dan rematik. Kurkumin dalam kunyit memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Artinya, ia bisa membantu meredakan peradangan di area sendi yang sering menjadi penyebab nyeri pada penderita rematik atau osteoartritis. Penelitian modern menunjukkan, kurkumin bekerja mirip obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, seperti ibuprofen, namun tanpa efek samping keras pada lambung bila dikonsumsi dengan dosis tepat. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi jamu kunyit asam atau rebusan kunyit melaporkan penurunan rasa nyeri setelah 4-6 minggu pemakaian teratur. Sahabat bisa membayangkan, ketika peradangan berkurang, rasa nyeri pun mereda sehingga gerakan sehari-hari seperti berjalan, duduk, atau sekadar berdiri lama terasa lebih ringan. 2. Melancarkan aliran darah ke sendi. Kunyit juga membantu melancarkan sirkulasi darah. Aliran darah yang baik ke area sendi dan otot membantu membawa oksigen serta nutrisi penting untuk mempercepat proses perbaikan jaringan yang rusak. Hal ini penting karena banyak lansia yang mengalami kekakuan sendi akibat sirkulasi darah yang kurang optimal, terutama saat cuaca dingin atau terlalu lama duduk. 3. Meningkatkan kekuatan tulang. Selain bermanfaat untuk sendi, kunyit juga mendukung kesehatan tulang. Kandungan mangan dan zat besi dalam kunyit membantu pembentukan jaringan tulang baru. Kurkumin juga berperan mengurangi kerusakan tulang akibat radikal bebas dan peradangan kronis, sehingga memperlambat proses osteoporosis. Bagi lansia wanita pasca menopause yang rentan tulang rapuh, konsumsi kunyit rutin dapat menjadi tambahan perlindungan selain kalsium dan vitamin D. 4. Mengurangi kekakuan dan memperbaiki fleksibilitas. Salah satu keluhan lansia adalah kekakuan sendi di pagi hari. Rasa kaku ini sering membuat aktivitas jadi lambat. Bahkan beberapa orang butuh waktu lama hanya untuk berdiri dari posisi duduk. Kandungan kunyit yang bersifat menghangatkan membantu melenturkan sendi dan otot,
sehingga tubuh terasa lebih siap bergerak. 5. Mendukung pemulihan setelah cedera ringan. Tidak sedikit lansia yang mengalami cedera ringan, misalnya terkilir atau memar akibat terpeleset. Kunyit memiliki sifat mempercepat proses penyembuhan luka internal, karena kemampuannya meningkatkan produksi kolagen dan memperbaiki jaringan. Selain diminum, kunyit juga sering digunakan secara tradisional sebagai olesan. Parutan kunyit dicampur sedikit minyak kelapa lalu ditempel di area memar untuk membantu mengurangi bengkak. 6. Bukti ilmiah atau pengalaman nyata. Beberapa penelitian dari India dan Jepang menemukan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin mampu mengurangi rasa sakit pada osteoartritis hingga 50% setelah 2-3 bulan. Hasil ini sebanding dengan obat pereda nyeri ringan namun tanpa efek samping jangka panjang pada ginjal atau lambung. Ada juga pengalaman nyata dari salah satu pasien lansia di klinik tradisional. Beliau menderita nyeri lutut selama bertahun-tahun akibat rematik. Setelah rutin mengonsumsi minuman kunyit hangat setiap pagi selama 8 minggu, nyerinya berkurang signifikan dan beliau bisa kembali beraktivitas ringan seperti berkebun tanpa rasa takut lututnya sakit. 7. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Meski kunyit sangat bermanfaat, sahabat jangan lupa bahwa efek terbaik akan terasa bila dikombinasikan dengan olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia untuk menjaga kelenturan sendi, asupan kalsium dan vitamin D dari makanan atau sinar matahari pagi untuk memperkuat tulang, menjaga berat badan ideal agar beban pada sendi, terutama lutut dan pinggang, tidak terlalu berat. Kunyit bukan obat ajaib instan, tapi pendukung alami yang bekerja pelan namun pasti bila digunakan rutin. 8. Cara konsumsi untuk persendian dan tulang. Bagaimana cara aman mengonsumsi kunyit untuk fokus kesehatan sendi dan tulang? Rebus 2-3 ruas kunyit segar, iris tipis, lalu masak dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 1 kali sehari. Bisa juga diparut, lalu dicampur dengan sedikit madu sebagai minuman pagi hari. Jika ingin praktis, kunyit bubuk bisa dicampurkan ke dalam susu hangat, dikenal sebagai golden milk. Pastikan tidak berlebihan. Cukup 1-2 gelas per hari sudah cukup untuk mendukung kesehatan sendi tanpa membuat lambung iritasi. Sekarang sahabat sudah tahu betapa luar biasanya kunyit untuk sendi dan tulang. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagian tubuh lain yang juga tak kalah penting untuk lansia, yaitu pencernaan dan organ hati. Karena seringkali masalah perut kembung, mak, dan gangguan hati diam-diam memengaruhi kualitas hidup kita di usia lanjut. Bab 4. Kunyit untuk pencernaan dan hati, menjaga organ dalam agar tetap bersih dan nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana kunyit dapat membantu mengatasi masalah persendian dan memperkuat tulang, sekarang mari kita menengok ke dalam tubuh, tepatnya ke bagian yang bekerja tanpa henti setiap hari, pencernaan dan hati. Tahukah sahabat, 2 organ ini sangat penting bagi tubuh kita. Terlebih lagi saat memasuki usia 60 tahun ke atas, makanan yang kita konsumsi harus dicerna dengan baik, diserap nutrisinya, dan sisanya harus disaring serta dibuang dari tubuh agar tidak menumpuk menjadi racun. Namun sayangnya, di usia lanjut, sistem ini tidak lagi bekerja secepat atau seefisien dulu. Inilah mengapa banyak lansia mulai mengalami masalah seperti kembung, asam lambung, sulit bab, atau gangguan hati ringan. Tapi sahabat tidak perlu khawatir. Alam telah menyiapkan solusi sederhananya, kunyit. Dan di bab ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana kunyit bisa membantu menjaga kesehatan lambung, usus, dan organ hati kita agar tetap bersih dan nyaman. 1. Kunyit membantu mengurangi asam lambung dan kembung. Keluhan seperti perut terasa penuh, begah setelah makan, hingga nyeri ulu hati seringkali menjadi teman harian lansia. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya produksi asam lambung atau kondisi lambung yang sensitif akibat konsumsi obat atau makanan tertentu. Nah, kurkumin dalam kunyit memiliki kemampuan menenangkan lambung. Ia bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung berlebihan, menenangkan dinding lambung yang meradang, dan mempercepat pengosongan lambung. Bagi sahabat yang punya masalah mak ringan hingga sedang, kunyit bisa menjadi teman baik asal dikonsumsi dengan cara yang tepat, misalnya direbus bersama jahe dan sedikit madu. Kunyit juga membantu meredakan gejala perut kembung karena mengandung minyak atsiri yang bekerja sebagai antispasmodik alami, mencegah kontraksi otot perut yang berlebihan. 2. Membantu proses penyerapan nutrisi di usus. Sistem pencernaan lansia umumnya lebih lambat menyerap nutrisi, apalagi bila sering makan terburu-buru atau mengonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang. Kurkumin merangsang empedu agar lebih aktif. Nah, empedu inilah yang membantu proses pemecahan lemak dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E,
dan K. Dengan kata lain, konsumsi kunyit secara rutin bisa membantu tubuh menyerap nutrisi lebih optimal dari makanan yang sahabat konsumsi setiap hari. 3. Melancarkan buang air besar. BAB. Sembelit atau sulit BAB menjadi masalah umum di usia lanjut. Kurangnya serat, kurang minum air, dan aktivitas fisik yang minim sering membuat proses buang air jadi tidak lancar. Kunyit mengandung serat alami yang membantu merangsang gerakan usus. Minyak atsirinya bekerja merelaksasi otot-otot saluran pencernaan, sehingga proses pembuangan lebih lancar. Jika dikonsumsi pagi hari dalam keadaan hangat, air rebusan kunyit bisa membantu membersihkan saluran cerna secara alami. Banyak sahabat lansia yang sudah mencoba ini dan merasakan manfaatnya setelah beberapa hari rutin minum rebusan kunyit. 4. Detoksifikasi alami untuk organ hati. Hati atau liver adalah pabrik pengolahan racun dalam tubuh. Fungsinya sangat penting, menyaring racun dari makanan, obat, minuman, bahkan dari udara yang kita hirup. Tapi sayangnya, liver juga bisa kelelahan, apalagi bila sahabat banyak mengonsumsi obat kimia atau makanan tinggi pengawet. Kabar baiknya, kurkumin bekerja sebagai agen detoksifikasi alami. Ia membantu meningkatkan produksi enzim tertentu di hati yang mempercepat pembuangan zat berbahaya. Hati yang sehat, tubuh yang lebih ringan dan segar. Hati yang bersih juga membantu menyeimbangkan gula darah dan kolesterol, karena hati adalah pusat metabolisme dalam tubuh. Penelitian di Eropa menyebutkan bahwa kurkumin mampu mencegah penumpukan lemak di hati, fatty liver, yang sering tidak disadari namun bisa menyebabkan gangguan serius jika dibiarkan. 5. Mengurangi risiko penyakit liver dan batu empedu. Masih berkaitan dengan organ hati, kunyit juga bermanfaat untuk mencegah pembentukan batu empedu. Dengan membantu mengalirkan cairan empedu secara lancar, kunyit menghindari terjadinya endapan yang bisa berubah menjadi batu. Selain itu, kunyit terbukti membantu memperbaiki fungsi enzim hati, terutama pada penderita gangguan liver ringan. Tentu saja, untuk kondisi serius tetap perlu pengawasan dokter, namun kunyit bisa menjadi terapi pendamping yang aman jika dikonsumsi sesuai anjuran. 6. Membantu menstabilkan gula darah melalui pencernaan yang sehat. Sistem pencernaan yang sehat berpengaruh langsung pada kadar gula darah. Jika usus bekerja baik, pelepasan gula ke dalam darah pun terjadi secara terkontrol. Kurkumin membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula dalam darah dapat dimanfaatkan tubuh dengan lebih efisien. Hal ini penting untuk sahabat yang sedang mengelola atau mencegah diabetes tipe 2. 7. Testimoni lansia. Dari perut sering begah menjadi lebih ringan. Salah satu penonton channel kami yang bernama Ibu Sri dari Semarang, usia 66 tahun, bercerita bahwa selama bertahun-tahun ia sering mengalami perut kembung, sendawa terus-menerus, dan susah bab. Setelah rutin mengonsumsi rebusan kunyit 2 kali seminggu dan mengganti kopi paginya dengan minuman kunyit madu, kondisi pencernaannya membaik. Ia bisa bab teratur, perutnya terasa ringan, dan tubuhnya lebih berenergi. 8. Cara praktis konsumsi kunyit untuk masalah pencernaan. Berikut adalah cara mudah dan aman mengonsumsi kunyit agar manfaatnya terasa optimal pada sistem pencernaan dan hati. Ambil 2 ruas kunyit segar, cuci bersih dan iris tipis. Rebus dengan 2 gelas air dan tambahkan irisan jahe. Masak hingga air tinggal 1 gelas. Saring dan tambahkan madu secukupnya. Minum hangat, idealnya pagi hari sebelum makan. Untuk pencegahan, cukup 2-3 kali seminggu. Bagi sahabat yang memiliki riwayat sakit ma akut, sebaiknya jangan dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Catatan penting dari dokter. Meskipun kunyit sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter karena kunyit bisa memperkuat efek pengenceran. Jangan konsumsi berlebihan. Batas aman harian kurkumin dalam bentuk alami sekitar 501,000 mg per hari, setara dengan 1-2 ruas kunyit segar. Untuk hasil maksimal, kombinasikan dengan pola makan sehat, banyak minum air putih, dan tidur yang cukup. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah manfaat kunyit untuk pencernaan dan hati, 2 organ penting yang sering terabaikan. Kesehatan saluran cerna sangat memengaruhi kenyamanan hidup kita sehari-hari. Di bab selanjutnya, kita akan mengupas bagaimana kunyit berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah, termasuk bagaimana ia membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah secara alami. Bab 5. Kunyit untuk jantung peredaran darah, penjaga irama. Kehidupan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami manfaat kunyit bagi pencernaan dan hati,
Sekarang mari kita menengok organ yang tidak pernah berhenti berdetak, jantung. Jantung adalah motor utama kehidupan kita. Sejak kita lahir hingga usia sekarang, ia terus bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, di usia 60 tahun ke atas, jantung seringkali mulai bekerja lebih keras karena dinding pembuluh darah menebal, elastisitasnya berkurang, dan kolesterol mulai menumpuk. Bukan hanya itu, faktor pola makan masa lalu, kurang olahraga, atau kebiasaan hidup yang kurang sehat sering meninggalkan jejak berupa tekanan darah tinggi, kolesterol naik, atau penyempitan pembuluh darah. Masalah-masalah ini diam-diam meningkatkan risiko penyakit serius seperti stroke dan serangan jantung. Namun ada kabar baik, kunyit hadir bukan sebagai obat instan, tapi sebagai penjaga alami yang membantu jantung dan pembuluh darah bekerja lebih baik. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya untuk sahabat lansia. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida. Salah satu penyebab utama penyakit jantung adalah tingginya kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida dalam darah. Endapan kolesterol ini lama-lama menumpuk di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan, aterosklerosis, yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Kurkumin dalam kunyit berperan sebagai penurun kolesterol alami. Penelitian menunjukkan konsumsi kunyit secara rutin membantu menurunkan LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang melindungi pembuluh darah. Selain itu, kunyit membantu menghambat oksidasi kolesterol. Kolesterol yang teroksidasi jauh lebih berbahaya karena mudah menempel di dinding arteri. 2. Melancarkan peredaran darah. Pembuluh darah yang sehat dan elastis sangat penting agar darah mengalir lancar ke seluruh tubuh, termasuk otak, jantung, dan kaki. Minyak atsiri dan senyawa aktif kunyit membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah terbentuknya plak. Kunyit juga memiliki sifat antikoagulan ringan yang membantu mencegah pembekuan darah berlebihan. Ini bermanfaat untuk mencegah penyumbatan yang dapat memicu stroke ringan, TIA, atau serangan jantung. Efek ini bekerja pelan tapi konsisten, cocok untuk pemeliharaan jangka panjang. 3. Mengontrol tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah pembunuh senyap pada lansia karena sering tidak menimbulkan gejala. Kurkumin membantu menurunkan tekanan darah dengan cara merilekskan pembuluh darah, efek vasodilatasi, mengurangi peradangan di dinding arteri, menyeimbangkan cairan tubuh, dan mengurangi tekanan pada jantung. Bagi sahabat yang mengonsumsi obat hipertensi, kunyit bisa menjadi tambahan alami, tapi ingat, tetap konsultasikan ke dokter untuk menyesuaikan dosis obat. 4. Mengurangi risiko stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Dengan sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antikoagulannya, kunyit membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol, melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif setelah stroke ringan, mempercepat proses pemulihan saraf pasca stroke jika dikombinasikan dengan terapi medis. 5. Melindungi otot jantung dari kerusakan. Jantung adalah otot terkuat dalam tubuh, tetapi ia juga rentan terhadap kerusakan akibat tekanan darah tinggi atau serangan jantung sebelumnya. Kurkumin membantu mengurangi stres oksidatif pada otot jantung, sehingga meminimalkan kerusakan dan mendukung pemulihan. Studi kecil di India bahkan menunjukkan kunyit mampu meningkatkan fungsi jantung pada pasien gagal jantung ringan bila dikonsumsi bersama pola hidup sehat. 6. Menambah energi dan vitalitas. Saat peredaran darah lancar, oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh tubuh tanpa hambatan. Ini berdampak langsung pada energi harian sahabat lansia. Tidak cepat lelah, pikiran lebih segar, dan aktivitas sehari-hari terasa ringan. Banyak penonton lansia yang rutin mengonsumsi kunyit melaporkan mereka jadi lebih semangat jalan pagi dan tidak mudah pusing saat berdiri lama. 7. Testimoni lansia. Dari kolesterol tinggi ke hidup lebih ringan. Pak Darsono, 64 tahun, dari Yogyakarta, dulunya memiliki kolesterol tinggi hingga 270 mg/dl. Setelah rutin minum rebusan kunyit dengan madu 3 kali seminggu selama 3 bulan, hasil laboratorium menunjukkan kolesterolnya turun signifikan, tekanan darahnya lebih stabil, dan ia merasa lebih ringan beraktivitas. Tentu saja ini diiringi dengan pola makan sehat, mengurangi gorengan, memperbanyak sayur, dan rutin jalan pagi. Cerita ini menunjukkan kunyit bukan satu-satunya jawaban, tapi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. 8 cara aman mengonsumsi kunyit untuk jantung. Bagi sahabat yang ingin fokus menjaga kesehatan jantung, rebus 2 ruas kunyit segar, 1 ruas jahe, sedikit kayu manis.
Tambahkan madu setelah hangat. Minum 2-3 kali seminggu. Kombinasi jahe dan kayu manis menambah manfaat untuk peredaran darah dan menjaga gula darah tetap stabil. Catatan penting, jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya warfarin atau aspirin dosis tinggi, sebaiknya diskusikan dengan dokter, karena kunyit memiliki efek pengenceran ringan. 9. Dukungan pola hidup untuk jantung sehat. Kunyit akan bekerja optimal bila dipadukan dengan pola makan rendah lemak jenuh, kurangi santan pekat, gorengan, dan daging berlemak. Olahraga ringan teratur seperti jalan kaki 20-30 menit sehari. Cukup tidur untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Hindari stres berlebihan, karena stres juga bisa memicu tekanan darah tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat betapa luar biasanya kunyit sebagai penjaga jantung dan peredaran darah. Dengan konsumsi rutin, ia membantu menurunkan kolesterol, melancarkan sirkulasi, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. 3 hal vital untuk hidup sehat di usia senja. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat kunyit untuk daya tahan tubuh dan pencegahan penyakit kronis, termasuk diabetes, kanker, hingga pikun. Ini penting karena di usia lanjut, sistem imun kita mulai melemah, sehingga butuh perlindungan ekstra dari bahan alami seperti kunyit. Bab 6. Kunyit untuk daya tahan tubuh dan pencegahan penyakit kronis. Perisai alami di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana kunyit bermanfaat untuk sendi, pencernaan, hati, hingga jantung. Tapi ada satu tantangan besar yang sering dihadapi saat usia kita memasuki 60 tahun ke atas, penurunan daya tahan tubuh. Saat muda, tubuh kita seperti benteng kokoh yang siap menghadapi serangan virus dan bakteri. Namun seiring bertambahnya usia, tembok pertahanan itu perlahan melemah. Itulah mengapa banyak lansia lebih mudah terkena flu, infeksi saluran pernapasan, atau penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan kanker. Disinilah kunyit hadir sebagai perisai alami yang bisa membantu melindungi tubuh dari dalam. 1. Antioksidan kuat, penangkal radikal bebas. Salah satu penyebab utama penurunan daya tahan tubuh dan munculnya penyakit kronis adalah radikal bebas. Ini adalah molekul tidak stabil yang merusak sel-sel tubuh kita. Radikal bebas berasal dari polusi, makanan tidak sehat, stres, bahkan proses metabolisme normal. Kurkumin dalam kunyit bertindak sebagai antioksidan kuat yang mampu menetralkan radikal bebas. Bayangkan kurkumin seperti pasukan pemadam kebakaran yang memadamkan percikan api kecil di dalam tubuh kita sebelum api itu membesar menjadi penyakit. Dengan mengurangi kerusakan sel, kunyit membantu tubuh tetap kuat dan memperlambat proses penuaan alami. Antioksidan ini juga mendukung regenerasi sel baru, sehingga organ tetap bekerja optimal. 2. Meningkatkan fungsi sistem imun. Kunyit bekerja bukan hanya dengan melindungi sel, tapi juga mengaktifkan sel-sel imun tubuh. Penelitian menunjukkan kurkumin dapat merangsang produksi sel darah putih, leukosit, yang bertugas melawan infeksi. Membantu tubuh menghasilkan antibodi lebih cepat ketika ada serangan virus atau bakteri. Menurunkan peradangan kronis yang melemahkan sistem imun. Bagi lansia, ini berarti lebih jarang sakit ringan seperti flu, dan tubuh lebih cepat pulih ketika sakit. 3. Pencegahan diabetes tipe 2. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang paling sering dialami lansia. Gula darah yang tidak terkendali bisa merusak mata, ginjal, hingga saraf. Kurkumin membantu mencegah dan mengelola diabetes dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula darah lebih mudah diproses oleh sel tubuh. Mengurangi peradangan pada pankreas, organ yang memproduksi insulin. Melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Penelitian di India menemukan konsumsi kurkumin rutin dapat mengurangi risiko pradiabetes berkembang menjadi diabetes tipe 2 hingga 50%. 4. Pencegahan kanker. Perlindungan dari dalam. Kunyit sering disebut dalam penelitian kanker karena sifat antiproliferatif kurkumin, artinya mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Kurkumin membantu menghentikan perkembangan sel abnormal sebelum berubah menjadi tumor ganas. Ia juga meningkatkan kemampuan tubuh membunuh sel abnormal melalui proses yang disebut apoptosis, kematian sel terprogram. Beberapa studi awal menunjukkan potensi kunyit dalam mencegah kanker usus, kanker lambung, dan kanker payudara, meskipun tetap perlu penelitian lanjutan. Untuk sahabat lansia, ini bukan berarti kunyit menggantikan pengobatan medis, tetapi dapat menjadi pendukung alami untuk menjaga sel tubuh tetap sehat. 5. Perlindungan otak, cegah pikun dan Alzheimer.
Salah satu ketakutan terbesar di usia lanjut adalah kehilangan ingatan atau demensia. Kurkumin mampu menembus sawar darah otak, sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh zat lain. Ia membantu mengurangi penumpukan plak amiloid di otak, penyebab utama Alzheimer. Efek antiinflamasi kunyit juga menjaga sel saraf tetap sehat, memperlambat penurunan kognitif. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi kunyit melaporkan pikiran mereka terasa lebih jernih, lebih fokus, dan jarang lupa hal-hal kecil. 6. Perlindungan terhadap penyakit hati dan ginjal kronis. Selain pencernaan, kunyit juga mendukung fungsi hati dan ginjal. Membantu mengurangi peradangan akibat obat-obatan jangka panjang. Membantu menurunkan kadar lemak di hati, fatty liver. Mendukung ginjal dalam menyaring racun, sehingga beban kerja ginjal tidak terlalu berat. 7. Testimoni lansia. Daya tahan tubuh meningkat. Ibu Wati, 62 tahun, dari Bandung, dulunya sering terkena flu bergantian dengan suaminya. Sejak mereka rutin minum kunyit madu hangat setiap 2 hari sekali, mereka merasakan perubahan signifikan. Bukan hanya jarang sakit, tetapi ketika terkena batuk pilek pun, masa pemulihannya jauh lebih cepat. Bahkan Ibu Wati merasa lebih berenergi untuk mengurus cucunya yang aktif. 8. Cara konsumsi kunyit untuk meningkatkan imunitas. Beberapa cara yang bisa sahabat coba. Teh kunyit hangat. Rebus 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, tambahkan madu dan perasan lemon. Minum 3-4 kali seminggu. Golden milk. Campur bubuk kunyit dalam susu rendah lemak, tambahkan sedikit kayu manis untuk rasa dan manfaat tambahan. Bisa juga ditambahkan ke dalam sup atau masakan harian, sehingga konsumsi terasa alami tanpa terasa seperti obat. 9. Hal yang perlu diperhatikan. Walau aman, ada beberapa catatan penting. Jangan konsumsi kunyit berlebihan, lebih dari 3 ruas per hari, karena dapat mengiritasi lambung pada sebagian orang. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan kanker, diabetes, atau menggunakan pengencer darah, diskusikan dulu dengan dokter sebelum konsumsi rutin. Pastikan kunyit yang digunakan segar atau bubuk asli tanpa campuran pewarna buatan. Mengapa penting bagi lansia? Daya tahan tubuh yang kuat bukan hanya untuk menghindari sakit, tapi juga menjaga kualitas hidup. Dengan tubuh yang lebih kebal terhadap infeksi, sahabat lansia bisa tetap aktif berkebun, bermain dengan cucu, atau bepergian tanpa rasa khawatir. Dan kunyit, dengan segala kandungan alaminya, memberi kita cara sederhana namun efektif untuk mendukung hal itu. Setelah kita tahu bagaimana kunyit membantu daya tahan tubuh dan mencegah penyakit kronis, di bab berikutnya kita akan membahas cara konsumsi kunyit yang benar, tips aman, dan resep sederhana agar sahabat lansia bisa memanfaatkannya tanpa khawatir efek samping. Bab 7. Cara konsumsi, tips aman dan penutup memetik manfaat kunyit tanpa takut efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas panjang lebar 22 manfaat kunyit untuk tubuh, mulai dari sendi, pencernaan, hati, jantung, hingga perlindungannya terhadap penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan Alzheimer. Semua manfaat itu terdengar luar biasa, tetapi ada satu pertanyaan penting yang pasti terlintas di pikiran sahabat sekarang. Bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang benar supaya khasiatnya maksimal dan aman? Pertanyaan ini penting karena kunyit, meskipun alami, tetap harus digunakan dengan bijak. Terlalu sedikit mungkin tidak terasa efeknya, sementara terlalu banyak bisa menimbulkan keluhan baru, terutama bagi lansia dengan lambung sensitif atau yang sedang mengonsumsi obat tertentu. Mari kita bahas langkah demi langkah supaya sahabat bisa langsung mempraktikkan di rumah tanpa ragu. 1. Bentuk kunyit yang bisa dikonsumsi. Kunyit bisa dikonsumsi dalam beberapa bentuk, masing-masing punya kelebihan. Kunyit segar, paling alami, bisa direbus, diparut, atau di blender. Cocok untuk jamu atau campuran masakan. Kunyit bubuk, praktis, bisa dicampur ke dalam susu, madu, atau bumbu masakan. Pastikan memilih bubuk murni tanpa pewarna tambahan. Kapsul kurkumin, untuk yang kesulitan minum jamu, kapsul praktis. Namun, pilih produk resmi dengan izin BPOM dan konsultasikan ke dokter sebelum rutin mengonsumsi. Ekstrak cair, lebih pekat, biasanya digunakan sebagai suplemen herbal. Cocok untuk lansia yang sulit menelan kapsul. 2 cara membuat ramuan sederhana. Berikut beberapa resep praktis yang bisa dicoba di rumah. A. Teh kunyit hangat. 2 ruas kunyit segar, kupas dan iris tipis. Rebus dalam 2 gelas air selama 10 menit. Tambahkan madu setelah agak dingin. Minum 2-3 kali seminggu untuk menjaga kesehatan umum.
B. Golden Milk, susu kunyit. 1 sendok teh bubuk kunyit, 1 gelas susu rendah lemak. Tambahkan sedikit kayu manis atau jahe untuk rasa dan manfaat tambahan. Minum sebelum tidur untuk kualitas tidur yang lebih baik dan melenturkan sendi. C. Jamu kunyit asam. 3 ruas kunyit, parut dan rebus dengan 500 ml air. Tambahkan asam jawa dan gula merah secukupnya. Cocok diminum siang hari untuk menyegarkan tubuh sekaligus meredakan nyeri ringan. 3. Dosis aman untuk lansia. Dosis kunyit bervariasi tergantung kondisi tubuh dan tujuan penggunaannya. Umumnya, kunyit segar, 1-2 ruas per hari, setara 2-3 gram kurkumin alami. Bubuk kunyit, 1 sendok teh per hari. Suplemen kurkumin, 500-1000 mg per hari, hanya jika diresepkan dokter. Hindari konsumsi berlebihan, lebih dari 3 ruas sehari, karena bisa menyebabkan gangguan lambung atau diare. 4 waktu terbaik untuk konsumsi. Pagi hari sebelum sarapan, untuk membersihkan saluran cerna dan meningkatkan energi. Sore atau malam hari, untuk relaksasi, membantu tidur nyenyak, dan meredakan nyeri sendi setelah aktivitas harian. Bisa dikonsumsi 2-3 kali seminggu sebagai pencegahan, atau setiap hari dalam dosis kecil jika sedang menjalani terapi herbal. 5. Kombinasi kunyit dengan bahan lain. Beberapa bahan alami dapat meningkatkan manfaat kunyit. Madu, memperkuat efek antiinflamasi dan meningkatkan rasa manis alami. Jahe, membantu menghangatkan tubuh, baik untuk persendian dan pencernaan. Kayu manis, mendukung kesehatan jantung dan mengontrol gula darah. Lada hitam, meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%, sehingga manfaatnya lebih optimal. Kombinasi ini sudah lama digunakan dalam jamu tradisional Indonesia dan kini juga diakui dalam pengobatan modern. 6 tips memilih dan menyimpan kunyit. Pilih kunyit yang segar, tidak keriput, dan berwarna kuning cerah. Simpan di tempat kering dan sejuk. Jika ingin lebih awet, kunyit bisa dibekukan lalu diparut saat diperlukan. Untuk kunyit bubuk, pastikan membeli dari penjual terpercaya yang menjual produk murni tanpa campuran pewarna. 7. Perhatian dan peringatan. Walau alami, kunyit tetap memiliki batasan. Sahabat dengan batu empedu atau penyakit hati serius sebaiknya berkonsultasi ke dokter sebelum mengonsumsi rutin. Jika sedang minum obat pengencer darah atau obat diabetes, jangan menggabungkannya tanpa arahan medis karena bisa memperkuat efek obat. Perhatikan tanda-tanda tidak cocok, seperti mual, diare, atau nyeri perut. Jika muncul, hentikan pemakaian dan cari saran medis. 8. Rangkuman 22 manfaat kunyit untuk lansia. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari bab 1 hingga bab 6. Meredakan nyeri sendi dan rematik. Mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Melancarkan pencernaan dan mengurangi asam lambung. Membantu regenerasi sel hati dan detoksifikasi. Mencegah pembentukan batu empedu. Menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida, melancarkan peredaran darah, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah stroke dan melindungi otot jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, antioksidan kuat, mencegah dan membantu mengelola diabetes tipe 2, mendukung pencegahan kanker dengan menghambat sel abnormal, melindungi otak dari Alzheimer dan pikun, mengurangi stres oksidatif pada organ vital, mempercepat pemulihan pasca cedera atau sakit, membantu tidur lebih nyenyak, meningkatkan energi harian dan vitalitas, memelihara kesehatan kulit dari dalam, membantu keseimbangan hormon lansia, mendukung kualitas hidup sehat secara keseluruhan. 9. Penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita membahas kunyit dari awal hingga akhir menunjukkan satu hal penting, kesehatan tidak selalu mahal. Kadang, solusinya ada di dapur rumah kita sendiri. Kunyit yang sederhana ini bisa menjadi teman setia dalam menjaga tubuh tetap bugar, sendi tetap lentur, pencernaan nyaman, jantung kuat, dan pikiran jernih. Ingatlah, manfaat kunyit akan terasa maksimal bila sahabat memadukannya dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup, dan pikiran positif. Jangan lupa juga berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah sahabat sudah pernah mencoba kunyit? Bagaimana hasilnya bagi kesehatan? Cerita sahabat akan menginspirasi penonton lain untuk ikut hidup sehat. Terima kasih sudah menemani saya hingga bab terakhir ini.
Semoga ilmu sederhana ini bermanfaat dan membuat hari-hari sahabat lebih sehat dan penuh semangat. Penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah pembahasan lengkap mengenai 22 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia usia 60 tahun ke atas. Kita sudah melihat bagaimana kunyit tidak hanya membantu meredakan nyeri sendi, menjaga pencernaan, dan memperkuat hati, tapi juga berperan besar dalam melindungi jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mencegah penyakit kronis. Pesan pentingnya sederhana, kesehatan tidak selalu harus mahal. Terkadang, jawaban ada di bahan alami yang sudah lama kita kenal. Kuncinya adalah pemakaian yang bijak dan rutin, disertai pola hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga ringan, dan istirahat cukup. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga lain yang juga ingin hidup sehat di usia senja. Tulis pengalaman sahabat dengan kunyit di kolom komentar, siapa tahu cerita sahabat bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan kesehatan alami lainnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan semoga setiap hari kita semakin sehat. Salam hangat dari channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.